Selain menjadi seorang trader, Anda juga harus memberikan asupan kepada pola pikir Anda, asupan hal-hal positif yang bisa membuat Anda memandang trading itu menjadi lebih tepat. Kenapa saya bilang lebih tepat? Karena banyak pemula yang terjun ke dunia trading itu punya background sebagai seorang karyawan. Tentu skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader itu sangat bertolak belakang dengan menjadi karyawan. Karena mindset, terutama mindset ya, karyawan itu kan mendapatkan gaji tetap. Karyawan tidak perlu mengelola resiko bisnis tempat dia bekerja karena itu tugas ownernya, ya kan? Menjadi seorang pebisnis tentu berbeda. Pemasukan, penghasilan, profit tentu tidak bisa konsisten setiap saat, harus selalu dijaga, ya kan? Resiko harus selalu di-manage setiap saat. Itulah pebisnis. That's why kalau Anda punya background sebagai seorang karyawan, please deh, Anda juga harus memberikan asupan kepada mindset Anda, kepada pola pikir Anda itu bagaimana menjadi seorang pebisnis. Karena trading itu sama dengan pebisnis. Anda harus punya resep, ya. Dalam hal ini saya akan bicara bisnis kuliner. Anda sedang memandang sebuah podcast di mana punyanya Overpost, ya. Eh, si Overpost sedang melakukan podcast dengan Will Goss, di mana Will Goss baru saja meluncing restorannya, yaitu apa, Papa Naked, ya, Naked Papa. Nah, di sini Will Goss menceritakan perjuangannya, cara dia bisa membuat sebuah restoran, kemudian hal-hal penting yang harus diperhatikan apa saja, kan begitu. Dan ketika saya mendengarkan podcast ini, semua kata-kata dari Will Goss itu ternyata saya pikir sangat sama persis dengan dunia trading. Contoh ya, misalnya pada podcast ini disinggung, Anda punya bisnis kuliner, ujung-ujungnya semua kembali kepada rasa makanan yang Anda buat, rasa daripada produk kuliner yang Anda buat. Ya, sama di trading. Ujung-ujungnya bukan profit, bukan. Ingat, sebagai pebisnis kuliner, Anda melihat Wirgos sebagai pebisnis kuliner, bukan sebagai seorang chef, bukan. Sebagai pebisnis kuliner. Ujung-ujungnya harus menciptakan produk yang cocok bagi orang banyak. Sebagai seorang trader, saya langsung menyamakannya. Sebagai seorang trader, ujung-ujungnya kita harus membuat sebuah sistem trading yang kalau di backtest menghasilkan profit konsisten, resikonya rendah, bisa menghasilkan profit yang proper, ya, dengan resiko yang rendah setelah di backtest. Jadi ada kata kuncinya setelah di backtest. Sama dengan bisnis kuliner, Anda menciptakan produk makanan, Anda harus tes. Nggak bisa Anda bikin produk kuliner, kemudian oke ini kelihatannya enak, nggak dites. Kelihatannya enak, ya kan? Langsung dijual. Kan ya, itu namanya gila, ya kan? Nekat, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, profit kuliner, bisnis kuliner yang sehat adalah profit margin net profit margin 15%. Ya, ibaratnya ya kita sebagai seorang trader ya minimal kita bisa mendapatkan rata-rata profit per tahunnya sekitar 15%. Seperti itu. Itu target, ya kan? Itu target. Kemudian perlu manajemen, kata Will Goss, di mana ada yang urus finance, ada yang urus marketing, ada yang urus operasional day to day, ada yang urus finance, ya kan? Sama trading juga begitu. Anda harus ada jurnal trading, pencatatan. Anda harus punya money management untuk menentukan resiko trade Anda. Maksimal Anda beli berapa, berapa lot, ya kan?
Resiko yang Anda sanggup terima berapa persen untuk satu posisi. Loss beruntun 20 kali beruntun, Anda masih mentalnya tetap terjaga atau enggak. Sama, bisnis kuliner pun begitu. Ya, ada bagian-bagiannya yang mengurus sektor-sektor atau divisi-divisinya sendiri. Sebagai seorang trader, Anda yang berkewajiban mengurus itu semua. Untungnya, kalau di bisnis lain, bukan trading, maka Anda harus menggaji orang, ibaratnya manajer-manajer apa segala macam, direktur apa segala macam. Tapi di bisnis trading, Anda nggak perlu gaji, karena itu semua bisa Anda handle sendiri, tanpa harus menggaji orang lain. Nah, betapa indahnya kan dunia trading. Tuh. Kemudian Will Goss juga bilang, dapur merupakan salah satu yang terpenting karena di situ kita harus bisa mengontrol persediaan, mengatur alur keluarnya makanan kepada customer apa segala macam. Di dalam bisnis kuliner, dapur itu sangat-sangat krusial. Sama seperti kita dalam dunia trading, ya. Dapur kita itu apa? Manajemen finance kita, kontrol resiko kita, maksimal buy per position, kapan kita tarik stop loss untuk menjadi BEP supaya risk kita sama dengan zero. Kapan kita harus melakukan take profit? Ya, itu dapur kita. Ya. Terus yang terberat adalah kalau bisnis kuliner adalah manajemen SDM. Ya, ibaratnya urusan karyawan, terus ibaratnya menyatukan pendapat dari banyaknya stakeholder yang ada di dalam bisnis tersebut, ya kan? Sama di kita. Bagaimana seorang trader menjaga mindsetnya agar tetap tenang, mentalnya agar tetap tenang ketika trading tidak dalam kondisi yang baik. Ya. Kemudian di video pada podcast berikutnya dengan Will Goss juga, tapi judulnya berbeda, ya, yaitu 95% franchise itu scam, ya kan? Kalau saya bilang sama dengan dunia trading, 95% influencer saham adalah titik-titik Anda sendiri yang isi. Ya, hanya 5% franchise yang berhasil. Kenapa? Will Goss juga jelaskan. Jadi, kenapa franchise tersebut bisa berhasil? Karena adanya SOP yang ketat. Simpelnya, Will Goss menjelaskan, kalau Anda sebagai franchisee, orang yang mau beli franchise, ketika Anda mau beli suatu franchise, kemudian pemilik franchise-nya mengatakan, oh gampang kok, ini, ya udah DP aja dulu. Wah, kata Will Goss, hati-hati. Tapi ketika Anda mau membeli franchise, wah aturannya banyak, kontrak kerjanya banyak, aturannya harus begini, 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 begini. Ukuran kiosnya harus berapa kali berapa, kemudian persediaanmu harus sekian, 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 sekian. Nggak boleh terlalu banyak menyimpan persediaan di dalam warehouse-mu, di dalam gudangmu. Oh, macam-macam. Pricing-nya harus segini, 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 harus ikutin apa yang katanya dari pusat. Kemudian ibaratnya eh, marginmu cuma boleh segini karena itu berkaitan dengan harga jualnya nanti. Itu dijelaskan sama Wirgos bahwa semakin ribet aturan-aturan yang dibuat oleh suatu franchise itu adalah SOP yang harus ditaati demi berhasilnya franchise yang Anda beli. Wilgos malah senang kalau yang beribet-ribet seperti itu, kata Wilgos. Tapi kalau yang oke, gampang kok ini udah DP aja dulu Pak. Nanti kita gampang lah kerjasamanya. Wah, itu Wilgos menghindari. Sama di dalam dunia trading. Kalau ada yang bilang trading itu sangat gampang kok, gini, nggak perlu belajar ini, nggak perlu, gitu kan? Cukup ibaratnya kamu pakai ini, udah pasti berhasil. Ya nggak mungkin. Sama seperti saya, ibaratnya saya memperkenalkan ke Anda tria dan range. Itu trading rules-nya, trading sistemnya. Tapi saya juga menekankan pentingnya money management, pentingnya kontrol resiko, pentingnya menginput jurnal, ya kan, pentingnya melakukan screening, pentingnya Anda melakukan deep dive, ya, mempelajari past winner, pemenang-pemenang
di masa lalu, jackpot-jackpot di masa lalu, supaya Anda bisa mendapatkan benang merahnya. Ya, Anda melakukan riset. Itu semua saya tekankan betapa pentingnya menjadi satu kesatuan proses trading Anda. Kelihatannya ribet, tapi itu adalah SOP yang Anda harus jalankan supaya Anda bisa survive di dalam bisnis yang resiko tinggi ini, yaitu trading. Seperti itu. Ya. Terus Bill Gates juga bilang bisnis kuliner, 80% bisnis kuliner itu entah rugi atau jalan di tempat. Jadi artinya yang berhasil kemungkinannya hanya 20%. Itu high risk bisnis. Kita di dunia trading juga high risk bisnis, tapi dengan cost yang lebih minim daripada bisnis kuliner. Karena kita tidak perlu gaji karyawan, kita tidak perlu stok persediaan barang dagang. Kita tidak perlu tempat yang fancy, yang mewah, yang harus kita desain interior supaya bagus gitu kan. Pengunjung datang, Instagramable tempatnya buat foto-foto gitu. Itu kan cost-nya tinggi sekali. Kita tidak harus begitu sebagai seorang trader. Modal Anda 100 juta, itu benar-benar 100 juta menjadi stok Anda, persediaan Anda. Kalau bisnis kuliner Anda punya 100 juta, habis 50 juta untuk renovasi tempat, kitchen, desain interior, apa segala macam. Supaya pengunjung datang nyaman di restoran Anda. Ya kan? Cost itu, kalau ternyata restorannya gagal, hilang tuh 50%. Anda mau jual rugi itu pasti. Semua itu. Ya kan? Jadi, berilah asupan gizi kepada pola pikir Anda terhadap dunia bisnis supaya Anda bisa semakin meresapi trading itu harusnya seperti apa sih. Jangan cuman Anda berpikir profit, profit itu gampang, profit itu gampang, profit itu gampang. Enggak. Nanti ujung-ujungnya Anda akan terjerumus ke dalam yang namanya dunia judi. Itulah sebabnya kenapa para trader ini di di ibaratnya bukan dibully ya, diejek oleh para aliran invest bahwa trading itu adalah judi. Ya, karena perilaku-perilaku para newbie ini yang ugal-ugalan seperti itu. Tidak memberikan asupan gizi yang baik kepada pola pikir mereka bahwa sebagai trader kita itu harus berpikir sebagai seorang pebisnis. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa berikan asupan gizi kepada pola pikir Anda. Nonton dua video ini. Ya, nah ini kan podcast ya, Anda bisa dengarkan sambil nyetir apa segala macam kan itu enak. Tapi kalau Anda lagi ngebut ya jangan dengerin beginilah. Kalau lagi macet Anda dengerin begini kan enak ya. Jadi terus berikan asupan kepada pola pikir Anda. Jangan cuma stuck di tempat Anda sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya.